Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Masna Yunita SHM Hum selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hukum Perdata. Kami dari kelompok 5, yaitu saya Ramadan Hasibuan dengan NIM 1913020008, Saudara Fazrul Ansori dengan NIM 1913020009, Saudara Fatur Fadli Sa'ajis dengan NIM 1913020015. Kami akan memaparkan materi kami dengan judul catatan sipil atau pencatatan peristiwa hukum dan keadaan tidak hadir. Catatan sipil memiliki beberapa subtopik pembahasan, yaitu yang pertama peristiwa hukum yang dicatat, yang kedua tujuan dan fungsi pencatatan, yang ketiga lembaga pencatatan sipil, dan yang keempat syarat dan prosedur pencatatan, yang kelima pengaturan catatan sipil di Indonesia, yang keenam peristiwa hukum yang dicatat. Berdasarkan ketentuan SK Mendagri nomor 54 tahun 1983, ada 5 peristiwa hukum yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu yang pertama adalah kelahiran. Tujuannya untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, menentukan apakah ia sudah dewasa ataupun tidak. Yang ketiga perkawinan. Tujuannya menentukan status hukum seseorang sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum. Yang ketiga perceraian. Tujuannya menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan perkawinan. Yang keempat, pengaturan dan pengesahan anak. Tujuannya menentukan status hukum seseorang anak dalam artian anak yang kawin, anak luar kawin yang diakui, dan anak sah karena disahkan. Yang kelima, kematian. Tujuannya menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum ataupun almarhumah. Tujuan dan fungsi pencatatan. Tujuan pencatatan yaitu mencatat selengkapnya dan sejelas-jelasnya, sehingga memberikan kepastian yang sebenarnya mengenai semua kejadian. Fungsi pencatatan yaitu menentukan status hukum seseorang sebagai bukti bahwa peristiwa yang dialami seseorang itu memang betul-betul terjadi, sebagai alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim. Lembaga catatan sipil. Pada Revolusi Prancis pertama kalinya di Eropa diadakan lembaga catatan sipil Burgerlichsten atau yang disingkat dengan BS. Di Indonesia, lembaga pencatatan pertama kali berlaku pada golongan Eropa pada tahun 1848 melalui asas konkordansi. Namun baru diundang-undangkan pada tahun 1849 melalui BS. Di negara Indonesia saat ini, lembaga catatan sipil dikenal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat dengan Disdukcapil. Syarat dan prosedur pencatatan. Syarat pencatatan yaitu surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum dan dibuat oleh pihak yang berhak mengurus, menangani ataupun melakukannya. Prosedur pencatatan. Setelah surat keterangan yang diurus tersebut keluar, maka surat tersebut dibawa ke kantor Disdukcapil untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku akta yang disediakan untuk setiap peristiwa hukum. Pengaturan catatan sipil di Indonesia. Catatan sipil diatur dalam KUHP Perdata bab 2 buku 1 yang terdiri atas 13 pasal. Di luar KUHP Perdata tersebut ada berbagai ketentuan seperti STB 18-9 tentang peraturan catatan sipil untuk golongan Eropa, STB 1917 nomor 130
Jo STB 1919 nomor 81 tentang peraturan catatan sipil untuk golongan Tionghoa. STB 1920 nomor 75, Jo STB 1927 nomor 564 tentang peraturan catatan sipil untuk golongan Indonesia asli. STB 1933 nomor 75, Jo STB 1936 nomor 607 tentang peraturan catatan sipil untuk Indonesia Kristen. Sejak Indonesia merdeka telah ditetapkan berbagai peraturan tentang catatan sipil sebagai berikut. Yang pertama, Instruksi Presiden Kabinet Ampera nomor 31 garis miring U garis miring UN garis miring 12 garis miring 1966. Impres ini memuat pernyataan politis di mana catatan sipil terbuka untuk umum dan hapus penulisan golongan penduduk. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil. Keputusan Mendagri nomor 54 tahun 1984 tentang organisasi dan tata kerja kantor catatan sipil. Di era reformasi ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang terakhir adalah keadaan tidak hadir. Secara umum dan menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan seseorang tidak ada di tempat. Menurut R7 Hamijoyo, keadaan tidak berada di tempat tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang. Jadi tidak menghentikan satunya sebagai person, akan tetapi keadaan demikian ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tahapan ketidakhadiran menurut KUHP Perdata dibedakan dalam 3 masa. Masa tindakan sementara, masa mulai dikeluarkannya peraturan persangkaan mati, masa peralihan hak kepada ahli waris secara definisif. Demikian uraian paparan materi yang bisa kami sampaikan. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.